Perumahan Royal Greenland memberikan kesempatan kepada kamu memiliki hunian rumah, yaitu dengan hunian rumah tipe 36 dengan luas tanah 72 meter, dengan luas jalan utama 15 meter, dan gang hunian 6 meter hot mix. Membeli rumah di perumahan Royal Greenland sama dengan membeli harapan dengan jaminan nilai yang akan terus menguntungkan. Halo, selamat pagi Lebak. Berjumpa kembali bersama saya Gegi Karyaganda dalam podcast Ona, obrolan bermakna. Untuk pagi ini kita kedatangan dua orang tamu. Yang satu adalah seorang manajer marketing dari perumahan yang sedang booming di Kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Perumahan apa namanya? Nanti kita akan sampaikan. Perumahan itu adalah Royal Greenland yang berada di ujung Kota Rangkas Bitung. Kita langsung saja sapa seorang manajer marketingnya, Bapak Doni Malvina. Selamat pagi, Kang Doni. Selamat pagi, Kang Gigi. Iya. Sehat, selamat datang di program podcast Ona, obrolan bermakna. Dan satu lagi adalah salah satu customer dari perumahan Royal Green yang sudah beberapa bulan menghuni perumahan itu, dan kita nanti tanya jawab dengan beliau bagaimana kesannya di perumahan tersebut. Kita langsung saja kepada Kang Ade Amin. Selamat pagi, Kang Ade. Pagi, Kang Gigi. Pagi. Ya, terima kasih sudah datang di podcast kami, podcast Ona, obrolan bermakna dari Pascal TV. Langsung saja nih. Memang sekarang nih akhir-akhir ini Kang Doni, Pak Ade, kita dengar yang sangat booming sekali nih perumahan Royal Greenland ini. Booming Banget nih. Tak terbantahkan ya. Dan saya beberapa kali ke situ, tempatnya bagus, view-nya luar biasa. Mungkin sampai kedengar juga nih penjualannya gila banget. Ini tidak terlepas dari seorang manajer marketingnya nih, Kang Doni. Gimana Kang Doni, resepnya sebetulnya apa sih bisa booming seperti ini? Kalau misalnya untuk masalah resep kayaknya semuanya sama sih ya. Pada dasarnya sih ya beberapa perumahan juga mungkin ada strategi marketingnya gitu kan, punya tim marketingnya yang handal-handal juga kan itu. Cuma di sini kita untuk masalah pemasaran atau misalkan kita membumingkan satu perumahan yang kita kelola saat ini, ya mungkin ada satu caranya yang beda dari yang lain. Insya Allah beda dari yang lain. Apa yang membedakannya? Kayaknya sih berat juga ya untuk menceritakan untuk seperti itu. Yang penting kita intinya sih service customer aja lah. Service ya, pelayanan customer, betul. Ya, sampai dapat penghargaan ya dari BTN, Bank BTN konvensional, dari Bank BTN Syariah, Bank BTN Syariah juga. Itu kriterianya apa? Banyak ya, Kita penjualan sales terbanyak. sales terbanyak. Oh, sales terbanyak. Tepuk tangan juga buat Royal Green. Dalam jangka waktu kita hanya 3 bulan ya. 3 bulan? 3 bulan aja kita salesnya lumayan luar biasa gitu, mengajar akhir tahun. Luar biasa Kang Doni ya. Ya. Selanjutnya saya tanya coba nih, Kang Ade Amin nih. Kang, setelah kita kenal lama juga nih sama Kang Ade ya. Ketemu juga di Royal Green. Yang membuat Kang Ade tertarik di Royal Greenland itu apa sih, Kang? Kalau diurut, mungkin pertama karena lokasi. Ya, kedua saya sih, kalau saya juga orangnya objektif, keramahan penerimaan dari pihak marketing Pak Doni kan sangat fight gitu ya dalam memperjuangkan customer seperti saya, dan alhamdulillah saya jadi salah satu customer di perumahan Royal Green. Selain itu, jujur saja dari fasilitas yang kita dapatkan di perumahan itu menurut saya wah benar luar biasa, beda dengan dalam tanda kutip, bukan berarti saya menentukan perumahan. Memang kata saya tadi
saya objektif bicara apa adanya. Contohnya dari jalan aja lingkungan. Itu kan segede gitu Pak. Hitam jalannya 16 meter lagi lebarnya. Oh, itu Iya, ya. Iya, itu jalan utama. Jalan lingkungannya juga 6 meter. 6 meter ya. Yang sangat lebar, luas. Dan posisi rumahnya bangunannya juga sangat kokoh Pak. Menurut saya layak. Alhamdulillah bagus. Jadi Rasanya rasa real estate lah. Real estate. Recommended sekali ya. Sampai teman dia bertamu ke rumah saya dan lihat dalam betul iya seperti ini. Posisi dari perumahannya dibangun seperti ini, pakai list keramiknya juga pemasangan dalam hal pengecatan dinding, pemasangan keramik juga rapi. Kamar mandi bagus. Jadi tidak asal. Iya, kamar mandi 1 jam 2 jam kering Pak, tanpa ada pakai exhaust fan juga langsung kering, airnya mengalir kencang keras. Oke, Kang Dodi, konsepnya itu sebenarnya gimana sih konsep? Untuk konsep apa nih? Konsep penjualan dan konsep hunian itu kan kalau lihatnya kayak perbukitan gitu ya. Betul. Memang sengaja mencari perbukitan atau memang itu tanah datar yang dibangun seperti bukit? Itu untuk tanahnya kita ke tanah perbukitan, bukan perbukitan yang istilahnya emang untuk view-nya juga ya, view-nya juga enak juga ya. Iya. Kalau misalnya melihat ke belakang lagi kita ada pegunungan dan lain sebagainya. Nah itu untuk tahapan pertama ya. Untuk tahapan pertama emang posisinya kita ada di depan ya. Untuk tahap yang kedua posisinya ada di belakang. Harusnya kan posisi tahap pertama tuh di belakang dulu tuh. Namun kita dibangun di tahap pertama yang ada di depan dulu. Seperti itu. Itu hunian tahap pertama ada berapa unit Kang semoga? Tahap pertama kita ada 326 unit. 326. Tipe berapa tuh? Tipe 3672. 3672 ya. 72. 2 kamar. 2 kamar, kamar mandi 1. Kamar mandi 1. Dan sekarang sudah terjual semua yang 320. Kita 326 sisa 5 unit lagi Pak. 5 unit. Oh, luar biasa, tepuk tangan. 5 unit lagi. 5 unit lagi itu yang belum terbooking ya. Oh gitu yang ya. belum terbooking masih ya belum terbooking lah gitu kan. Jadi ya kalau misalnya yang udah terbookingnya ada yang udah terbooking, sebagian terbooking, sebagian lagi ada yang udah akad kredit. Akad kredit ya, mungkin masih proses pemberkasan gitu. Mayoritas memang mereka KPR ya. KPR semuanya. Semuanya KPR ya. KPR semuanya. KPR semuanya. Rencana setelah tahap 1 ini dengar-dengar ada tahap 2. Insya Allah tahap 2 itu sekarang kita masih pengerjaan cut and fill ya. Cut and fill ya. Cut and fill. Nah mungkin proyeknya di tahun depan lah. Insya Allah di tahun depan. Berapa unit semua Kang? Semuanya kurang lebih ada 700 lebih. Jadi kalau misalnya dikalkulasikan keseluruhannya kurang lebih ada ya 1.000 kurang 5 unitan gitu. Wah luar biasa. Ya. Dengan target ya sold out ya 2 tahun lah. Insya Allah kalau misalkan emang meridoi lah. Kang Ade, selama ini waktu pengajuan ada hambatan-hambatan tidak Kang? Alhamdulillah Pak lancar. Lancar ya. Dibantu banget sama pihak marketing dari perumahan. Marketingnya. Baik semuanya ya, ramah-ramah juga. Jadi sebetulnya tidak sulit ya? Oh tidak banget dan memang menurut saya itu sangat murah ya Pak ya. Murah. Iya, dengan DP 5 juta yang sekarang 5 juta saja? 5 juta ya. Sudah bisa menghuni? Iya, sudah bisa. Oh gitu. DP 5 juta kita udah all in. Iya. Sudah bisa all in ya menghuni ya. Itu KPR-nya paling lama berapa tahun? KPR-nya kita ada yang 20 tahun kita. 20 maksimal ya. Maksimal 20 tahun. Itu untuk program FLPP semuanya ya. FLPP. Ya, jadi artinya yang pekerja juga. Nah, sekarang kan ada dulu waktu tahun kemarin kita ada beberapa program ya untuk dari banknya ya. Itu ada program yang artinya BP2BT, FLPP juga sama program Tapera ya, ada ya untuk PNS. Nah, untuk yang BP2BT itu lebih dikhususkan itu ke wirausaha dan ternyata untuk tahun ini BP2BT-nya kita untuk wirausaha ya. BP2BT-nya dihapuskan dan dimasukkan wirausaha ke program FLPP gitu. Jadi pengajuannya akan lebih mudah sekali ya. Dari persyaratan juga kita nggak ribet-ribet amat lah. Adapun misalkan konsumen minta dibantu dan lain sebagainya, yuk kita bantu
pemberkasannya yang kurang dan lain sebagainya, kesulitannya di mana kita bantu semuanya. Oke, baiklah warga Lebak semua. Tadi secuil saja cerita dari Kang Doni maupun Kang Ade tentang Royal Greenland. Acara podcast ini terselenggara atas kerjasama Royal Greenland, Faskal Printing, Faskal TV, juga Geopark Bayah Dom. Bersama saya Gedi Kayaganda. Oke, kita lanjut. Kang Ade. Ya, siap. Udah berapa lama menghuni? Tepatnya sekitar 3 bulan Pak. 3 bulan? Iya. Ya. Air bagus ya? Air kencang banget Pak. Kencang banget. Shower tidak usah pakai mesin lagi. Udah kencang. Memang nggak ambil misalnya bikin sekali atau nggak usah? Pengairan mandiri ya Pak? Mandiri. Akhirnya kita mandiri. Kita mandiri. Dan sangat murah Pak, terjangkau Pak. Per kubiknya murah. Nah. Jadi ini bisa buat rekomendasi ya teman-teman Oh iya, lainnya. alhamdulillah. Dan untuk tanahnya juga kan itu cadas Pak, kokoh banget. Iya, kita tidak khawatir ada ablas atau apa yang saya rasakan itu Pak ya. Bebas dari banjir? Wow, banget Pak, bebas. Bebas banget. Saya di hujan 2 jam, saya lihat air mengalir dengan lancar Pak. Lancar. Kita ada penyediaan drainasenya juga ya. Ada di depan drainasenya itu kedalaman di 2,5 meter ya. 2,5 meter. Untuk lebarnya 1,1 lah, 1,5. Dan kalau lihat dari denahnya itu drainasenya langsung sepertinya ke itu ya? Ya, ke belakang langsung ke Bendungan Cicoro itu ya. Jadi sangat aman sekali ya. Aman banget dengan banjir, insya Allah ntar aman lah. Ya. Oke, Kang Doni, sebetulnya mendirikan perumahan di situ pangsa pasarnya sendiri bebas atau misalnya orang sekitar situ atau misalnya hanya karyawan tertentu atau gimana? Pangsa pasar untuk itu? Untuk pangsa pasarnya sih kita target marketnya ya. Target marketnya kita semua segmen ya? Segmen kita terima. Dalam artian kita tidak berfokus kepada dia atau misalkan PNS atau misalkan dia karyawan tetap dan lain sebagainya kan kayak gitu. Nah kita yang wirausaha kita terima, yang honor juga kita, yang kontrak dan lain sebagainya itu bisa masuk kita. Mungkin banyak pemirsa yang mau tanya kan ini perumahan bersubsidi. Ya. Ada yang subsidi, ada yang tidak. Betul. Sebetulnya pengertian perumahan bersubsidi itu apa sih Kak? Nah, artinya kalau misalnya yang subsidi itu karena ada uang pemerintah yang disalurkan oleh pemerintah ya, yang disalurkan pemerintah ke customer. Nah, itu dianggapnya KPR subsidi ya. KPR subsidi dalam artian ada beberapa kategori juga kategorinya seperti yang sudah ditetapkan oleh pihak PUPR-nya ya. PUPR-nya ketetapannya kayak misalkan gaji kalau misalkan double income, dia suami istri bekerja, itu tidak bisa melebihi dari 8 juta. Kalau misalkan satu income hanya misalkan suaminya aja misalkan ya yang tidak menikah ya, yang belum menikah nih, dia dari 7 juta, dia nggak bisa lebih dari 7 juta. Ada syarat tertentu ya? Ada syarat-syaratnya tertentu. Nah kalau misalkan sudah melebihi income-nya dari yang sudah ditetapkan, yang tadi yang 8 juta atau misalnya yang 7 juta, itu masuknya ke kategori komersil, Pak. Ke komersil. Jadi pengajuannya panggilan komersil karena udah melebihi kapasitasnya dari income-nya. Gitu. Jadi itu ya yang membedakannya ya? Iya betul. Gitu. Selama ini untuk pengajuan KPR-nya ada berapa bank yang menangani situ? Untuk bank kita yang support kita ya, kita ada dua bank. Ada bank BTN konvensional yang ada di KCP Rangkas Bitung di sini, terus ada yang BTN Syariah. BTN KCP-nya Serang. BTN Syariah dan BTN konvensional ya. Konvensional. Oke, dan itu sangat membantu sekali ya, Mas. Sangat membantu. Tidak saklek amat sih dia. Untuk konsumennya nih banyakkan orang Rangkas apa ada juga yang dari luar kota? Yang dari luar juga ada. Yang dari luar juga ada. Yang kemarin kita yang ada booking itu yang dari Kalimantan juga ada. Kalimantan juga ada. Yang dari Tangerang, Jakarta, misalnya di Bandung juga ada. Yang booking kita di sini.
mereka memang tinggal apa untuk invest biasanya di situ? Kayak tempat tinggal, Pak. Tempat tinggal ya? Tempat tinggal. Artinya gini, dia berdomisili di Rangkas. Dia misalnya kerja di luar kota, misalnya gitu kan, masih ada keluarganya di sini, ya mungkin dia investasi ke rumah tersebut gitu kan. Oke, terima kasih Kang Doni. Kang Ade, Ya, untuk lingkungan di sana selama ini gimana lingkungannya, asik apa gimana? asik, alhamdulillah, nyaman, tidurnya, Keamanannya bagus. keamanannya bagus Pak. Alhamdulillah, saya juga tidak was-was lah terkait apa nyimpan sesuatu. Dan yang pasti Pak, di sana suasana seperti di puncak Pak, dingin, Bu. Waduh. Kalau malam Dingin banget ya? dingin banget. Kalau Suasananya. Iya. Wah, kalau dingin begitu itu cocok buat usia muda ya, pengantin baru ya, sepertinya. Mungkin Ya. segmen pasarnya juga banyak juga ya. mereka. usia muda ya. Iya. Saya sarankan sih untuk istilahnya milenial ya. Iya. Jadi remaja milenial yang Gen Z nih, yang Gen Z. Ayolah berinvestasi, ayolah misalkan istilahnya sadar akan kebutuhan rumah seperti gitu, Pak. Dunia yang nyaman, asri, sejuk. Iya. Betul. Menikmati suasana pagi dan suasana sore itu di sana tuh. Iya. Makanya Kang Ade betah ya kalau betah. Makanya yang ambil rumah di sana itu yang usia muda itu banyak sekali. Banyak. Pak De. Iya. Kalau usia tua seperti saya nggak bisa dong masuk sana. Yang usia muda, Pak. Iya. Jadi yang 21, misalnya 25 tahun, Banyak nah, ya. dia udah melek investasi dia. Iya. Sebenarnya dia udah melek investasi. Makanya kan kalau misalkan saran saya ya, itu untuk perumahan Royal Greenland itu sangat cocok untuk untuk kalangan milenial, untuk kalangan usia muda itu sangat cocok lah untuk berinvestasi ke depannya. Artinya kenapa saya menyarankan untuk berinvestasi ke rumah ya untuk usia muda? Nah itu istilahnya nggak bakal kerasa gitu Pak kalau misalkan 15 tahun sampai 20 tahun ya, dibandingin misalkan kita ya mohon maaf ya misalkan investasi dari kendaraan misalnya gitu kan. Iya. Tuh, harganya juga kan kita dalam 3 tahun akan menyusut kan gitu. Kalau cashnya itu di harga 150-an ya? Kalau cash kita di 155 Pak. 155-an ya? 155, 500 itu Udah semua ya? SHGB ya? SHGB. Untuk SHGB. Wah, Untuk kepemilikannya. luar biasa sekali. Perumahan yang bagus, asri, dengan harga segitu. Ngomong-ngomong nih, letaknya ke stasiun itu kira-kira berapa menit? Kan? Kalau ke stasiun ya kurang lebih 15 menit. 15 menit ya, berapa ya? 15 menitan. Ke pusat kota Alun-Alun pun Ke kota. Sekitar 8 menit 10 menit. 8 menit ya. Yang saya rasakan. Dan kecepatan sedang gitu ya Pak. kecepatan sedang. Betul. Artinya sangat terjangkau sekali ya dengan Iya. waktu yang seperti itu. Ya mudah-mudahan lah ke depannya. Oh ya, satu lagi saya mau tanya ya Kak Doni. Dengar-dengar katanya di situ akan dibangun waterboom ya. Insya Allah. Jadi untuk proyeknya kita ada pembangunan waterboom ya, yang sudah diplanningkan. Nah itu kisaran ya mungkin masih lama juga ya karena menghabiskan perumahan dulu, proyek perumahan. Itu dulu. setelah tahap kedua atau Setelah tahap kedua, terus kita ada pembangunan komersilnya juga kan di depan itu ada komersilnya. Ya mungkin menghabiskan yang subsidinya dulu karena kita masih banyak PR dulu, PR ke perumahan subsidinya gitu. Oke. Baik, Kang Doni, Kang Ade, waktu kita memang hanya singkat sekali ya, tapi dengan waktu yang cukup singkat pun memberikan pengetahuan buat masyarakat. Ternyata ada hunian yang sangat eksklusif, nyaman, sejuk kata Kang Ade, dan itu ada di Royal Greenland. Satu kata saja, bukan satu kata, ada satu kalimat pengajak atau penutup dari konsumen dulu nih, mengajak masyarakat atau gimana kan? Baik, jujur saya sudah beberapa kali mengunjungi beberapa perumahan yang ada di Kota Rangkas Bitung Pak, dan sekitarnya. Dan alhamdulillah ternyata saya menemukan
idaman hati gitu. Wes. Ya, perumahan Royal Greenland yang memang itu melebihi dari ekspektasi saya. Oh gitu. Betul, perumahannya luar biasa, bangunannya juga kokoh, tanah itu juga cadas, dan airnya juga bagus. Oh, bening Pak. Bening ya. Ya, kalaupun misalkan bisa diminum langsung seperti ya. Betul. Dan yang pasti dari pihak manajemen juga marketingnya juga sangat membantu Pak. Tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kita supaya gimana cita-cita kita itu terwujud untuk memiliki rumah di sana. Dan fasilitas yang didapat juga sangat luar biasa. Penerangannya juga bagus ya. Sepanjang jalan luar biasa, terang. Apalagi tuh kalau lihat malam tuh kalau dari atas ya, itu melihat atas, waduh, bagus sekali pemandangan, mantap. Apalagi kalau sudah terisi semua ya. Iya. Pokoknya perumahan paling top ya. Paling top ya. Perumahan paling top di Rangkas Bitung dan di Lebak ya, Royal Greenland. Mungkin dari Kang Doni ada yang mau disampaikan ke masyarakat Lebak? Untuk saya, penyampaian saya sih yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk kaum milenial, untuk khususnya di Gen Z ya, ayo berinvestasi dalam artian kita berinvestasi ke rumah ya, ke dalam rumah. Karena dulu saya pernah pernah cerita dulu ya sedikit ya. Jadi waktu saya kerja dulu Pak, di satu perusahaan gitu kan, ada pimpinan saya nyamperin Pak saya. Iya. Dan begitu saya tanya, Pak mau kemana Pak? Antar juga katanya. Mau kemana nih? Mau nebus sertifikat. Sertifikat apa? Sertifikat rumah kata gitu kan. Nah saya di situ berpikir Pak, dalam usia dia 35 tahun gitu kan, dia udah bisa nebus sertifikat rumah. Artinya berarti kan dalam jangka dia ke depannya tuh usia 35 dia sudah punya rumah kan. Berarti ke depannya secara finansial dia udah financial freedom Pak. Udah financial freedom. Jadi tinggal memikirkan ya tadi itu kendaraan, keluarga dan lain sebagainya kan gitu kan. Nah, dalam posisi saya usia sama dia gitu kan, saya belum ada apa-apanya gitu kayak gini kan, belum ada apa-apanya. Berarti kalau misalkan kita analisa lagi, dia usia 35 tahun udah punya rumah, berarti pada saat dia pengkreditan dia usia di 20 tahunan. Di 20 tahunan. Dan makanya di usia 35 setelah dia udah lunas rumah, dia udah tidak memikirkan rumah lagi. Sudah ada ya. Iya. Jadi financial freedom lah gitu kan. Jadi udah bebas, dia udah tinggal memikirin keluarga, misalnya gitu kan, mau beli kendaraan dia tinggal kendaraan dan sebagainya. Nah itu baru kepikiran gitu Pak. Makanya saya mengajak untuk kaum milenial, untuk Gen Z ya, artinya yang sudah bekerja atau misalnya yang kerjanya udah permanen atau misalnya yang PNS, kan banyak ya sekarang yang PNS yang usia muda kan ya. Untuk yang honorer atau misalkan yang masih kontrak tapi 2 tahun ya, 2 tahun minimal 2 tahun. Adapun misalkan istilahnya yang dagang, yang usaha dan lain sebagainya, yuk kita berinvestasi ke rumah. Ya, saya sih mengajaknya bukan istilahnya ya menyodorkan ke Greenland ya enggak, kita yuk terbuka untuk masalah investasi. Ya lebih khususnya lagi, ya boleh juga nih juga kita mengajaknya kan gitu. Jadi akan lebih cocok kan, akan lebih cocok. Setuju ya. Baiklah warga Lebak semua, tidak terasa 20 menit kita bincang-bincang dengan Royal Greenland yang diwakili oleh manajer marketingnya Bapak Doni Malvinas dan salah satu konsumen Royal Greenland yaitu Kang Ade Amin. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Faskal Printing, Royal Greenland, Bayardom Pak, dan tentunya Faskal TV. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye, selamat pagi. Terima kasih Kang Doni. Terima kasih Pak Ade.